Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 329. Kita siapkan Tuhan kasih-Nya kami, Puji Syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada sore hari ini kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi Kudus, merayakan hari Minggu biasa yang ke-16. Dan lewat Ekaristi ini tentu saja menjadi bagi kita sebagai ungkapan syukur terima kasih kepada Allah yang telah menuntun kita dengan penuh kasih dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan usaha dan pelayanan kita. Sembari juga tetap memohon kepada Allah semoga perjalanan hidup kita sepekan ke depan Allah memperkenankan kita dapat menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya, dan dengannya kita boleh juga mengalami sukacita dan kegembiraan hidup mengimani Allah. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga membawa dalam doa kita permohonan kita untuk pertolongan dan belas kasih Allah bagi saudara kita Raymond Parung yang saat ini sedang dirawat di ICU di rumah sakit di Surabaya. Semoga karena belas kasih Allah Ia menjamah saudara kita ini dan memberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi penderitaan karena sakit. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya, dan juga memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum Kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia, kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihani
Engkau bersabda, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu,
sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang Engkau nyatakan bagi perjalanan hidup kami masing-masing dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan kami, sehingga semuanya boleh kami jalani, kami laksanakan, dan moga-moga sungguh berkenan di hadapan-Mu. Sembari memohon ya Allah, semoga lewat Ekaristi Kudus ini Engkau nyatakan belas kasih-Mu kepada kami untuk menuntun perjalanan hidup kami sepekan ke depan, agar kami juga dimampukan untuk menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepunaan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini, apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik dan suka mengampuni. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban
hanya Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab pemilik itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya,
Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Masih ingat Injil yang minggu lalu berbicara tentang apa? Masih ya? Kalau mendengarkan Injil hari ini, mestinya langsung teringat akan Injil minggu lalu yang berbicara atau menyampaikan tentang perumpamaan tentang penabur. Ya. Lalu kita merenungkan, mau memposisikan diri kita, hidup kita sebagai lahan yang mana? Lahan pinggiran jalan, lahan berbatu, lahan di tengah semak duri, atau lahan yang baik. Dan tentu saja, dan saya yakin bahwa kita semua mau menempatkan diri, memposisikan diri sebagai lahan yang baik untuk benih sabda Allah bertumbuh dengan baik supaya menghasilkan berlipat-lipat. Ya, dikatakan ada 100 kali lipat, lalu ada 60 kali lipat, lalu ada 30 kali lipat. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Lahan yang baik dengan benih yang baik ditaburkan di situ, ternyata tidak otomatis menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini, bahwa Sang Tuhan pemilik ladang itu telah menabur benih di ladangnya, benih yang baik. Tapi ternyata ketika tumbuh juga lalang. Saya waktu masa kecil juga adalah ya anak seorang guru tetapi sekaligus petani. Jadi kalau musim tanam, pulang sekolah pasti kita di sawah. Ya. Kalau sudah musim menyiangi, pulang sekolah juga kita pasti di sawah membantu orang tua menyiangi sawah. Pas jaga burung, ya juga di situ. Jadi paling tidak saya tahu sedikit bagaimana ya proses pertumbuhan suatu benih sampai pada memanen. Dan memang betul, kadang-kadang lalang itu yang tumbuh, kalau benih itu ditanam satu-satu begitu, lalang itu tidak tumbuh di antaranya. Lalang itu pasti tumbuh berdempetan bersama dengan benih. Ya. Dan itu akan memang kelihatan mana benih yang sudah tumbuh itu dengan lalang ketika dia sudah mulai hampir berbuah. Kalau sudah masing-masing mengeluarkan buahnya, baru akan betul-betul kelihatan kentara perbedaan mana yang lalang, mana yang benih yang kemudian menghasilkan buah itu. Maka saya bisa mengerti, memahami ketika Yesus si pemilik
ladang tadi itu ketika hambanya datang berkata, maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Dan sang pemilik ladang itu katakan tidak. Ya, biarkan dia tumbuh bersama. Kenapa kira-kira dibiarkan bertumbuh bersama-sama? Meskipun dalam bacaan Injil itu juga terlihat di sana. Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Dan saya pribadi pernah mengalami ini dan mendapatkan marah dari orang tua. Kenapa? Karena saya pikir itu lalang semua yang saya cabut. Lalu orang tua ketika berdiri mulai lihat, oh, kenapa banyak sekali kosong itu kenapa dicabut padi? Lalu saya mulai, itu lalang. Padahal lalang satu kentara bahwa itu lalang. Lalu saya pikir yang lain itu juga lalang dan saya cabut. Ternyata tumbuhan padi yang melengket bersama dengan lalang itu ikut tercabut. Nah, ini perumpamaan pertanian yang sederhana, tetapi juga saya kira dalam perjalanan hidup iman kita demikian. Ya, kita telah menyediakan diri kita sebagai lahan yang baik untuk sabda itu bertumbuh. Mungkin kita sudah menumbuhkan sabda itu dengan subur, tetapi jangan lupa bahwa bersamaan dengan tumbuhnya sabda yang subur itu, jangan lalai terhadap lalang-lalang yang juga ikut tumbuh bersama dengan firman itu dalam perjalanan hidup kita. Pasti selalu ada. Pasti ada. Baik yang langsung ketahuan, kelihatan, maupun yang mungkin belum kita sadari sampai pada akhirnya Yesus mengatakan pada waktu hari atau pada waktu menuai tiba, ya. Dan di sana akan kelihatan, sangat akan kelihatan mana lalang, mana benih yang menghasilkan itu. Nah, persoalannya adalah kalau kita sungguh bersabar di dalam menjalani perjalanan hidup iman kita, meskipun begitu banyak lalang-lalang yang tumbuh bersama dengan perjalanan hidup iman kita itu, kalau kita bersabar sampai pada akhirnya kita dapat memisahkan secara benar dan baik lalang dan gandum itu, ya, hasil dari bibit yang baik itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau saya mencoba untuk membawa dalam suatu pengalaman hidup rohani apa yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini antara benih yang baik dan lalang itu, kadang-kadang kita merasa bahwa dengan rutinitas, entah doa pribadi, entah devosi, entah apalagi namanya ekaristi, entah ibadah lingkungan, kadang-kadang kita sudah tidak ada tawar-menawar tentang itu. Pokoknya pasti kita ada, ya. Dengan kata lain bahwa kita sudah berusaha untuk menjadi lahan yang baik untuk tumbuhnya firman itu. Tetapi kadang juga kita tanpa sadar lalu membiarkan diri kita ditumbuhi oleh lalang. Maka apa contoh kecilnya? Kita datang duduk manis mendengarkan firman, memuji Tuhan, komuni, setelah itu kita pulang. Ya, kita pulang. Mungkin
sukacita kita itu masih kita bawa sampai keluar pintu gereja. Dan kita ketemu dengan sesama kita, mungkin sama-sama pulang merayakan Ekaristi. Dan kemudian kita mulai ngobrol. Awalnya mungkin ngobrolnya baik. Bisa jadi mungkin tahu enggak apa yang disampaikan pastor tadi? Ya toh. Atau ada yang juga mungkin mengatakan, saya tidak paham apa pastor tadi bilang itu ketika homili. Mungkin juga akan mengatakan, oh bagus itu pastor tadi homili, saya tersentuh. Ya, macam-macam, ya kan. Dan saya juga mengalami hal itu. Sering mendengar, kadang ketika selesai misa orang bilang, bagus homilinya pastor, puji Tuhan. Kadang juga pada akhirnya orang katakan, pastor kalau homili jangan terlalu lama ya. Oh ya begitu, ya. Biasa begitu tuh. Mudah-mudahan umat Andalas itu tidak begitu gitu. Ya. Kata Romo siapa itu dari NTT itu bilang, tidak ada di sini itu tuh. Atau ada? Tidak ada tuh. Ya, suka bicara kalau pulang gereja, pulang misa, suka cerita orang lain di luar. Tidak ada gitu? Ada tidak? Tidak ada. Saya yakin pasti tidak ada. Persoalannya. Nah, kalau tidak ada berarti tidak ada lalang. Nah, cuma saja kadang-kadang kita terpancing ceritanya bagus. Lama-lama akhirnya sampai, kau tahu itu tidak? Siapa? Yang itu. Kenapa? Begini, begitu. Nah, mulai itu tumbuh lalang. Benih yang sudah tumbuh bagus, kemudian mulai muncul lalang. Ya, belum sampai di rumahnya itu. Nah, sampai parkiran, ya itu tahulah kita tempat parkirnya kita. Hampir semua gereja di Makassar itu agak kesulitan parkiran, kecuali saya kira di Asisi cukup luas ya. Nah, kalau teman kita di depan masih agak lama-lama, lalut sedikit, lalu titit. Ya, nah. Kalau lama-lama titit, cepat kok, salokama. Ya, lalang mulai tumbuh. Ya kan. Terus keluar parkir, ada yang komando parkir lagi itu. Biasa kalau di depan situ agak lama saya sudah tidak lihat siapa itu. Jaya. Oh iya, Jaya. Ada lagu India Jaya tuh. Kadang-kadang juga saya bilang, Jaya, masa kau parkiri saya keluar dari rumahku? Sudah, baru dia lihat. Oh iya pastor, iya pastor. Iya. Nah, padahal memang mestinya parkir sebenarnya itu bukan biaya parkir, tetapi biaya tanda syukur terima kasih karena dia bantu kita untuk bisa lewat. Nah, itu kan begitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang juga karena kita merasa bahwa tidak mungkin, tidak perlu saya bayar, lalu kita tidak bayar. Nah, mulailah tumbuh lalang pelan-pelan sampai ke rumah. Ya, mungkin lalangnya akan semakin banyak bertambah. Nah, semoga umat Andalas tidak begitu gitu. Ya. Nah, itu antara lalang dan benih yang kita tanamkan itu, kalau kita tidak menjaganya, maka ia akan bertumbuh dan lalang itu akan lebih cepat bertumbuh ketimbang benih itu. Nah, Bapak Ibu bisa pergi teliti di sawah-sawah itu. Lalang itu ketika tumbuh bersama padi kelihatannya tidak ada perbedaan, tetapi lama-kelamaan semakin tua lalang itu akan lebih muncul duluan dan menghasilkan buah. Oh, ternyata kok lalangnya. Nah, kan begitu. Nah, nanti kalau kita terpuruk dalam hidup kita, baru kita mulai salah memang saya itu. Nah, suatu
perjalanan hidup kita ketika dituntun oleh firman itu pasti akan menghasilkan buah. Pasti. Tetapi persoalannya buah itu akan berlipat ganda atau tidak tergantung kita memeliharanya. Bahwa kemudian kalau kita tidak sanggup memeliharanya dengan baik, dengan kata lain kemudian kita jatuh dalam dosa, maka jalan apa yang harus kita tempuh supaya hasilnya tetap berlipat ganda? Maka bacaan pertama juga menunjukkan hal yang sama kepada kita, bahwa Allah yang mengasihi kita, yang telah menanamkan benih yang baik itu di dalam diri kita, yang telah menuntunnya, namun karena kelemahan kita jatuh lalu lalang begitu tumbuh subur, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, memperbaiki diri kita, sehingga kita tetap layak dan pantas menghasilkan buah yang berlipat. Bacaan pertama memperlihatkan sungguh keadilan dan kebijaksanaan Allah. Keadilan Allah yang begitu luar biasa. Allah bertindak atas hidup manusia secara adil, tepat, dan bijaksana. Sebab dialah yang menciptakan dan memiliki segalanya. Nah, bahkan dikatakan bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia. Ketika manusia itu jatuh, ia tetap memberikan kesempatan supaya manusia itu bertobat. Dan pertobatan itulah yang akan mengembalikan manusia itu ke jalan Allah sehingga menghasilkan buah. Nah, dalam kisah Injil atau perjanjian baru banyak sekali kita temukan peristiwa-peristiwa di mana Yesus hadir bukan untuk menghukum, menghakimi, tetapi justru memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdosa untuk dapat menikmati rahmat-Nya. Nah, moga-moga Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, lewat sabda Allah yang kita rayakan dan yang kita dengarkan dan Ekaristi yang kita rayakan ini, semoga kita diteguhkan bahwa betul kita telah berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjadikan diri kita, hidup kita sebagai wadah, sebagai lahan, sebagai tanah yang baik untuk tempat bertumbuhnya firman Allah. Namun juga kita sadar bahwa sebagai manusia yang lemah, yang rapuh, seringkali kita jatuh, lalai, dan akhirnya tumbuhan lain lalang bertumbuh subur di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita sungguh mau bertobat, mau membuka diri atas segala kelemahan kekurangan kita itu pada karya penyelamatan Allah, maka di sanalah Allah membukakan pintu bagi kita untuk sungguh dapat kembali bersih dan menjadi lahan yang baik, tempat firman itu bertumbuh subur dan pada akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah, yang layak pantas masuk dalam kerajaan surga, atau dalam bahasa Injil yang kita dengarkan tadi, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ketika kita sungguh menghasilkan buah, maka kita pun layak pantas masuk dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui kembali iman kepercayaan kita, mendaraskan doa iman kita, syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita juga sampaikan permohonan-permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita menghadap Allah dengan iman dan harapan, sebab Allah mengadili kita dengan belas kasihan dan menantikan kita dengan sabar. Marilah berdoa kepadanya, ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Sri Paus dan para uskup Kau kuatkan untuk bersikap murah hati dan sabar. Semoga mereka berkenan menampung dan menerima putra-putri gereja yang membuat ribut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi umat beriman yang dengan tulus hati mengusahakan pembaruan gereja, ya Bapa, semoga para pembaru gereja menunjukkan pengertian bagi saudara-saudari yang kurang bisa mengikuti derap maju mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi bangsa-bangsa di dunia, ya Bapa, semoga semua bangsa bersatu dalam usaha mencari perdamaian serta mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kelaparan dunia serta menunjang negara-negara berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi semua orang, ya Bapa, semoga semua orang belajar untuk saling mempercayai serta saling mendukung, sehingga bakat semua orang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan demi hari depan yang hendak kami bangun bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga kami sabar satu sama lain, serta saling menolong untuk menanggung beban kami masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon belas kasihan-Mu bagi saudara kami Raymond Parung yang saat ini sedang dirawat di ICU Rumah Sakit di Surabaya. Bapa yang Maha Baik, melalui putra-Mu Yesus Kristus, Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada orang-orang sakit dan memberikan kesembuhan dan kepulihan. Kami mohon semoga Engkau hadir dengan belas kasih-Mu pula bagi hamba-Mu Raymond Parung yang sedang dirawat di ICU di Surabaya. Semoga dengannya ia memperoleh kekuatan, semangat, ketabahan, dan terlebih kesehatan. Dan bagi segenap keluarga yang juga senantiasa mendampinginya, kiranya Engkau memberikan keteguhan hati dan ketekunan dalam mendampingi melayani hamba-Mu ini dalam seluruh proses penyembuhannya. Dan bagi para dokter, para medis, serta obat-obatan, peralatan yang digunakannya, sungguh dapat mendatangkan berkat-Mu bagi hamba-Mu ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Dalam hati kita masing-masing sejenak kita sampaikan doa atau intensi pribadi kita. Terlebih kita mengingat dan mendoakan keselamatan saudara-saudari kita,
keluarga orang-orang yang kita kasih yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Tuhan Allah kami pencipta manusia, Engkau setiap kali memberi kesempatan baru selama hidup kami. Semoga kami Kau beri sebagian saja dari kemurahan hati-Mu, agar kami toleran satu sama lain seperti Engkau toleran dengan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dalam kurban Kristus yang satu dan sempurna, Engkau telah menyempurnakan berbagai kurban perjanjian lama. Terimalah persembahan dari kami hamba-hambamu dan kuduskanlah dengan berkat-Mu, sama seperti Engkau pernah memberkati kurban Habel dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Pikulah dariku padamu, ku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang ku rindukan, Kau sangkapan jiwaku, sumber kekuatanmu. Kita siapkan puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanamkan dalam diri kami, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan buah yang melimpah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, semoga dengan roh-Mu menuntun kami dalam perjalanan perjuangan hidup kami sepanjang sepekan ke depan ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dan semakin setia menjalani hidup iman kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu 22 Juli 2023. Kolekte gereja Sabtu Minggu 15-16 Juli 2023 sebesar Rp19.720.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.485.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Alexander Suhartanto dan Abigail Olivia sebagai pengumuman yang kedua. Pius Pendi dan Merlinda Osin
sebagai pengumuman yang kedua. Ignatius Loyola dan Devia Junita Aputri sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Penerimaan calon sakramen Krisma masih dibuka dengan syarat umur 15 tahun atau kelas 8 SMP. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis dan foto ukuran 3x4 1 lembar. Pembelajaran akan dimulai pada hari Rabu 2 Agustus 2023 jam 5:30 sore sampai dengan jam 7 malam di Aula Paroki lantai 4. Pembelajaran bagi anak-anak sekolah di sekolah negeri dan swasta non-Katolik diadakan pada Selasa 1 Agustus 2023. Untuk SMP jam 4:30 sore sampai jam 6 sore, dan untuk SMA jam 6:30 sampai dengan 7:30 malam. Sehubungan dengan akan diadakan acara PD Gabungan Karismatik BPK yang akan diselenggarakan oleh PD El Shaddai, sekaligus ulang tahun PD yang ke-34, maka kami mengundang seluruh umat untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, jam 18.45 di basement Gereja Katedral, Jalan Kajaula Lido, nomor 14, Makassar. Panitia Pelaksana Pesparani Katolik II Kota Makassar mengundang seluruh umat Katolik untuk menghadiri misa pembukaan dan opening seremoni Pesparani II Kota Makassar yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 28 Juli 2023 jam 3 sore di Paroki Santo Fransiskus Asisi Makassar. Panitia JSM bekerjasama dengan Nara Medica Klinik akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengukuran tensi darah, tekanan jantung, dan oksigen yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 setelah misa kedua di Aula lantai 1 Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang telah hadir dan seluruh petugas yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini, kami haturkan limpah syukur dan terima kasih. Dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita ini bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Sungguh
sampai